izinkan saya, Rupiana Tambunan, bertindak sebagai MC merangkap moderator pada acara kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki rangkaian acara demi acara, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita ikuti alurnya dengan baik hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut: pembukaan acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang, pembacaan doa, foto bersama, sambutan Ketua Program Studi Akuntansi, sambutan Ketua Pelaksana, opening speech oleh Wakil Direktur 3 Universitas Pamulang Kampus Serang, pemaparan materi dan sesi tanya jawab, penyerahan penghargaan kepada narasumber, dan penutup. Demikian susunan acara kita pada hari ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak pemutaran lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Universitas Pamulang. Mohon menyimak dengan hikmat, video akan segera ditayangkan.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya agar acara kita berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan, marilah kita mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Husnul Iman SEMAK. Kepada Bapak Ahmad Husnul Iman dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Piana atas kesempatannya. Para hadirin, mohon izin saya akan membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan, yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Pada hari ini kami berkumpul di forum online ini bukan karena kami kuasa ya Allah, melainkan semua ini terjadi karena rahmat dan kuasamu sehingga kami bisa berkumpul dalam acara ini, dalam acara pelatihan kompetensi dosen dalam menembus hibah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pamulang Kampus Serang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasa syukur kami kepadamu ya Allah yang telah mengumpulkan kami dalam keluarga ini yang sama-sama memiliki semangat dalam belajar dan berbenah diri untuk kemaslahatan bersama. Ya Allah yang Maha Rahim, jadikanlah kami, jadikanlah kegiatan kami hari ini menjadi sebab Engkau mudahkan kepada kami dalam setiap usaha kami dalam menjalankan setiap tugas profesi kami sebagai dosen, yang mana kami memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Ya Allah yang Maha Mendengar, kami serahkan seluruh usaha dan ikhtiar kami kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari rasa sombong, jauhkanlah kami dari rasa malas, dari sikap menyerah, dan dari segala sifat yang menghalangi langkah kami untuk maju. Teguhkanlah kami ya Allah, agar hati kami selalu bersemangat menebar manfaat dan terus berbagi demi kebaikan bersama. Akhirnya, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pelatihan kami hari ini penuh keberkahan, kelancaran atas pelaksanaannya, serta hasil yang memberi manfaat kepada kami untuk jangka panjang. Dan ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami kembali di kesempatan berikutnya dengan kondisi yang lebih baik dan ilmu yang semakin bertambah. Amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Husnul Iman yang telah memimpin doa bagi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Lanjutkan agenda berikutnya, mari kita lakukan sesi foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan hari ini. Kami mohon seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya dan memberikan senyum terbaiknya. Dokumentasi akan diambil per slide tampilan peserta, sehingga mohon tetap siap hingga proses selesai. Boleh dibantu, Ibu Risma? Slide pertama, sudah Bu Risma? Sudah? Slide kedua, sudah? Sudah. Terima kasih atas partisipasi Ibu dan rekan-rekan dalam sesi foto bersama. Semoga dokumentasi tersebut menjadi kenangan berharga dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, bila kita menyimak sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Iro Rahmawati SEMAK. Pada Ibu Iro, kami persilahkan. Ibu Iro sudah ada kan ya? Halo, cek. Bu Piana, suara saya terdengar. Sudah Bu, sudah terdengar. Merdu Ini sekali. Nah. saya yang nge-freeze apa Bu Piana yang di sini? Oh enggak. Sudah Oh terdengar enggak ya. Ibu. Udah. Oke, baik. Pak Wadir sudah bergabung di sini. Izin Sudah Pak Ibu, Wadir Tiga sepertinya. sudah ya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Bapak Wadir 3, Bapak Insinyur Heri Kusnadi, eh, yang hari ini Alhamdulillah sudah berkenan bergabung di Room Zoom untuk kegiatan Prodi Akuntansi. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa ini eh, sudah bergabung juga ya di tengah-tengah Bapak dan Ibu dosen di Zoom hari ini, pagi hari ini ya. Tentunya para dosen, peserta workshop, dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan hari ini dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena berkat dan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersilaturahim di room Zoom pagi hari ini dalam rangka tolabul ilmi, mempersiapkan ini ya apa namanya, proposal untuk menembus hibah PKM dan penelitian. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta insya Allah kita yang selalu istiqomah di jalannya. Eh, Pagi hari ini barangkali ya, Alhamdulillah ini prodi akuntansi. Eh, Artinya hari ini awalnya hanya untuk dosen di prodi akuntansi, tapi melihat urgensi sepertinya harus disebarkan, di-share ke teman-teman dosen yang lain begitu ya, agar kita sama-sama belajar di sini pada hari ini. Nah, workshop ini diselenggarakan sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas para dosen dalam mengembangkan proposal ya, baik itu proposal penelitian maupun PKM begitu. Nah, tentunya hibah yang memang saat ini Bapak dan Ibu dosen semakin ketat persaingannya ya dalam menembus hibah proposal baik penelitian maupun PKM. Nah, di sini barangkali kami hari ini mengadakan kita sama-sama belajar dari narasumber yang sudah berpengalaman begitu ya. Ini sudah lolos 3 kali hibah penelitian maupun PKM. Nah, kita gali ilmunya dari beliau, bagaimana cara menyusun proposal, terus bagaimana ketepatan metodologi dan kebaruan ide tentunya, serta ini harus ada apa namanya, harus memiliki kemampuan dalam menyelaraskan ya, menyelaraskan program dengan arah kebijakan yang memang saat ini sedang menjadi prioritas dari kementerian begitu ya. Nah, melalui kegiatan ini harapannya bukan hanya memahami teknik menyusun proposal dengan baik, tetapi kita sama-sama belajar, bisa membaca peluang gitu ya, memperkuat kolaborasi tentunya. Nah, ini kolaborasi yang pas dan baik juga ini barangkali menjadi presentasi tinggi untuk proposalnya diterima. Nah, tentunya Bapak dan Ibu dosen kita harus menghasilkan karya yang memang berdampak terhadap masyarakat, dunia akademik serta institusi. Nah, ini saya harap Bapak dan Ibu dosen yang hari ini pagi ini sudah bergabung bisa mengikuti acara ini dengan baik. Berdiskusi dan tentunya menggali sebanyak mungkin pengalaman dari narasumber. Nah, semoga workshop ini dapat berjalan dengan baik dan langkah awal kita untuk meningkatkan produktivitas penelitian maupun PKM, dan tentunya ini bisa berdampak terhadap masyarakat di sekitar kita gitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para panitia yang hari ini kegiatannya alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya juga bisa dilakukan setiap semesternya begitu ya, agar kapasitas dan kemampuan Bapak dan Ibu dosen berkaitan dengan pembuatan proposal hibah ini bisa terus meningkat, dan tentunya hasil proposalnya sangat menarik dan lolos begitu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu dosen para panitia yang sudah
mempersiapkan ya dari beberapa pekan kemarin sehingga acara ini berjalan dengan baik. Berkenan kepada Pak Wadir Tiga untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan pagi hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Ibu Iro Rahmawati SMAK atas sambutannya. Semoga arahan yang telah disampaikan dapat menambah motivasi dan memperkuat tujuan kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Ibu Seli Komila SEMAK. Kepada Ibu Seli, dipersilahkan. Terima kasih Bu Piana. Suara saya terdengar Bu Piana? Terdengar, Bu. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur 3 Unpam Kampus Serang, Bapak Insinyur Heri Kusnadi STMT. Yang saya hormati Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Iroh Rahmawati SEMAK. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Arif Kristianto Eskom Mkom, serta seluruh dosen peserta pelatihan yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, kompetensi dosen dalam menembus hibah penelitian dan PKM ini kami selenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun proposal penelitian dan PKM, khususnya agar mampu bersaing dalam menembus berbagai skema hibah. Melalui pelatihan ini berharap Bapak atau Ibu mendapatkan wawasan praktis, trik teknis, serta pengalaman langsung dari narasumber yang telah berhasil memperoleh hibah penelitian dan PKM. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, terutama narasumber kita Bapak Arif Kristianto yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Akhir kata, besar harapan kami pelatihan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya kembalikan kepada Ibu Piana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Seli Komila atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah semangat kita dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, mari kita simak sambutan sekaligus pembukaan resmi dari Bapak Insinyur Heri Kusnadi, STMT, selaku Wakil Direktur 3 di Universitas Pamulang PSDKU Serang. Kepada Bapak Insinyur Heri Kusnadi, STMT, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Bu. Tes terdengar. Terdengar, Bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang bahagia ini. Masih kita diberi kesempatan sehat walafiat hingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan kompetensi dalam menebus hibah ya penelitian PKM melalui dunia maya. Insya Allah tetap berkah ya. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di akhir kelak. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kaprodi Akuntansi Ibu Iroh Rahmawati MAK atas inisiasinya untuk membuat suatu pelatihan ya penyusunan hibah, penyusunan hibah penelitian PKM. Saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita Bapak Arif Mkom nih fenomenal ya yang telah berhasil 2 kali tembus hibah PKM. Mudah-mudahan ilmunya bisa disalurkan ke teman-teman khususnya di program studi akuntansi. Dan tidak lupa juga ke Bapak Ibu panitia serta para ibu dosen serta para peserta yang berbahagia. Nah, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada program studi akuntansi dan jajarannya atas diadakan kegiatan pelatihan dalam penyusunan proposal dan pelaporan mengenai hibah penelitian dan PKM.
Saya berharap nih semua peserta dalam pelatihan ini bisa menyimak secara serius sehingga pengajuan hibah penelitian dan PKN khususnya di Universitas Pamulang Kota Serang semoga semakin banyak yang diterima sehingga makin bertambah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini membawa berkah, membawa manfaat yang lebih baik sehingga semua dosen khususnya program studi akuntansi dimudahkan dalam pengajuan hibah penelitian PKM semakin meningkat. Mungkin itu ya, Bapak Ibu semuanya ya, tidak berpanjang lebar cerita saya ya. Izin Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan pada hari ini kami resmi dibuka. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Heri Kusnadi STMT atas sambutan dan pembukaan resminya. Semoga arahan beliau menjadi motivasi bagi kita semua dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas pengabdian. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti pada kegiatan hari ini, yaitu penyampaian materi serta sesi tanya jawab bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Arif Kristianto, Eskom Mkom. Untuk itu, izinkan saya yang pada sesi ini juga bertugas sebagai moderator memandu jalannya pemaparan materi hingga diskusi. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil singkat narasumber kita. Bapak Bapak Arif Kristianto, Eskom Mkom, adalah seorang akademisi dan praktisi yang berpengalaman di bidang teknologi informasi. Beliau menempuh pendidikan di bidang teknik informatika, meraih gelar sarjana komputer dari Universitas Pamulang dan magister komputer dari STIMIK ERESA. Saat ini, beliau aktif sebagai dosen sekaligus koordinator IT Universitas Pamulang Kampus Serang. Pengalaman beliau sangat relevan dengan tema pelatihan kita hari ini, yaitu berpengalaman dalam hibah penelitian. Beliau adalah Ketua Peneliti Program PDP tahun anggaran 2023 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Teknologi Kemendikbudristek. Beliau juga dipercaya sebagai Ketua Pengabdian Masyarakat dari DPPM untuk tahun anggaran 2025 di bawah naungan Kemendikbudristek. Pak Arief juga menguasai bidang-bidang strategis seperti data mining, Internet of Things, dan machine learning. Dibuktikan dengan berbagai sertifikasi profesional dari Decoding, Google, dan Kominfo. Demikian profil singkat dari narasumber kita, Bapak Arif Kristianto, Eskom Mkom, dengan kompetensi dan rekam jejak yang lengkap, khususnya dalam menembus hibah penelitian dan pengabdian yang didanai Kemendikbudristek. Bapak Arif Kristianto adalah sosok yang sangat tepat untuk membagikan strategi dan kiat-kiat sukses kepada kita semua. Tanpa berpanjang kata, marilah kita memasuki sesi pemaparan materi kepada Bapak Arif Kristianto, Eskom Mkom. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Bu. Ada suaranya nggak Bapak Ibu? Ada Pak. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Bu Iya, Rupiana ya Bu Rupiana. iya, ya Pak. Silakan Pak. Izin share dulu Bapak Ibu ya. Ini yang share dari, oh ini udah di share ya? Udah di-share Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Kusnadi selaku Wadir 3 Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Yang terhormat Ibu Ira Rahmawati sebagai Kepala Program Studi Akuntansi Kampus Kota Serang, dan Ibu Sali ya, Ibu Sali sebagai Ketua Pelaksana, dan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam pelatihan kompetensi dosen dalam menulis hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat, diberikan kemampuan untuk bertolak ilmi atau sambil belajar ya.
mungkin lebih ke sharing ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang lebih berpengalaman, mungkin nanti kita bisa sharing. Dan tidak lupa juga salawat sering salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan panduan ilmu dari segala hal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dan dapat kita manfaatkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah memberikan kesempatan pada siang hari ini. Nah, ini dengan tema ini Bu ya, pelatihan kompetensi dosen dalam menembus hibah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi akuntansi kampus Kota Serang. Next Bu. Bu, next. Tadi Bu yang apa saya yang share screen aja Bu kali Bu. Pak Arif aja yang share screen Pak Arif, barangkali saya aja ya. biar Biar enak ya. tidak next mulu nanti Bu. Ya, betul. Pak Arif aja, Bu Risma sudah jadi kos belum Pak Arifnya? Sudah, Bu. Udah muncul belum Bu? Udah muncul belum Ibu? Sudah, Pak. Nah, ini sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin kata-kata itu ya, kata-kata bukan motivasi sini buat pembelajaran bagi saya juga dan bisa diambil oleh Bapak Ibu semuanya. Kita hanya gagal ketika kita berhenti mencoba. Dalam prosesnya kita pasti ada sebuah kegagalan ketika untuk mencapai sesuatu gitu lah. Ini eh, singkat cerita gitu kan, cerita tahun 2022 sebagai dosen baru mengenal tentang hibah, mungkin hibah. Dulu namanya Bima itu dulu Siplitamas kalau tidak salah, terakhir itu 2022 itu namanya masih Siplitamas. Kemudian di 2023 itu baru berubah platform menjadi Bima. Nah, di tahun 2022 ini baru mengenal ada, oh ternyata di dunia dosen itu ada hibah-hibah, hibah penelitian, hibah pengabdian tadi. Nah, ini cukup tertarik saya untuk mencoba. Dan awalnya 2022 ini belum ngerti apa ya cara penulisan, kemudian ide-ide apa sih yang mau diterapkan di masyarakat itu, atau penelitian apa yang bisa diimplementasikan dalam yang diminta proposalnya. Nah, ini asal submit, nggak tahu formatnya itu seperti apa, mungkin daftar pustakanya, kemudian formatnya yang diminta itu acak-acakan. Alhasil kita 2022 itu awal coba tidak lolos. Tapi ini salah ini seenggaknya kita udah tahu tuh di platform bagaimana kita submit proposal, gimana kita eh, tahu mengisi RAB itu, jadi gambaran di tahun 2002. Di tahun 2023 ini cerita lagi nih Bapak Ibu. Di tahun 2003 itu di awal itu di Universitas Pamulang Kota Serang itu namanya masih Sutomo. Mungkin ini Bapak Ibu dosen yang baru. Dulu itu namanya masih Universitas Sutomo. Waktu Universitas Sutomo itu dosen baru yang belum mempunyai jabatan fungsional itu bisa submit proposal penelitian PDP ya, penelitian dosen pemula. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 ini lolos penelitian. Kemudian di tahun 2024, karena tahun 2024 ini udah merger menjadi Universitas Pamulang Pusat, klaster perguruan tingginya menjadi klaster utama, sehingga dosen-dosen baru seperti saya masih AA, masih AA, asisten ahli itu tidak bisa mengambil skema penelitian. Karena kan kalau skemanya perguruan tingginya klaster utama itu minimal fundamental, dan
sebagai ketua itu syaratnya lektor dan skor Sinta minimal 300 kalau tidak salah. Nah, tahun 2004 ini kita ngambil skema pemberdayaan masyarakat atau skema PKM, dan tim saya juga kebetulan bareng Ibu Iro ya, Ibu Iro, Kaprodi Akuntansi, alhamdulillah lolos. Kemudian di tahun 2005, tahun ini, alhamdulillah ngambil skema PKM lagi, alhamdulillah lolos lagi, dan bareng sama Bu Iro lagi ya untuk 2025. Dan kemudian nanti tahun depan, 2026 ini, ada peluang yang lebih besar Bapak Ibu. Kemungkinan dana pendanaan itu lebih besar dan skemanya lebih banyak, tetapi kita juga harus memahami kita tuh sebenarnya eligibilnya di mana. Jangan sampai nanti kita bikin proposal skema ini ternyata kita tidak eligible, gitu kan. Nah, jadi artinya nanti di 2026 Bapak Ibu bisa menyiapkan proposal. Mudah-mudahan nanti di 2026 kita submit bareng-bareng ya untuk di Bank Serang biar makin banyak yang lolos Bapak Ibu. Ini singkat cerita Bapak Ibu ya. Jadi pernah gagal juga gitu kan, pernah gagal, dan alhamdulillah 2023, 2024, 2025 bisa lolos menembus hibah 5. Nah, ini judul-judul yang kemarin didanai oleh DPPM atau Kemendikbudristek. Yang pertama kaitan dengan penelitian, ini monitoring dan klasifikasi kualitas air kolam ikan gurame berbasis dan opting menggunakan metode Bayes. Ini mungkin kalau saya lebih ke ilmu komputer ya, mungkin nanti bisa disesuaikan untuk dari ilmu akuntansi. Mungkin nanti kalau penelitian bisa keuangan ataupun digitalisasi keuangan lah biasanya yang untuk lolos itu. Kemudian di tahun 2024 untuk PKM-nya optimasi pemberdayaan P2MKP tambahkan berbasis bioekonomi, upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Bugel, kecamatan Padarinya, Kabupaten Serang. Nah, sebenarnya untuk skema PKM di daerah Kabupaten Serang, di daerah Pandeglang itu potensi sangat besar Bapak Ibu. Karena kan masih banyak, sebenarnya daerah tertinggal kan kayak Pandeglang, Lebak itu potensi untuk melakukan PKM pendanaan. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti nyari mitra, kemudian permasalahannya apa, kita sesuaikan rencana induk nasional itu seperti apa, itu potensi lebih besar. Kemudian di tahun 2025 saat ini kita PKM-nya di Sawah Luhur, di dekat Pantai Gobek, pemberdayaan masyarakat pesisir Sawah Luhur melalui pengolahan limbah cangkrang, upaya mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Jadi kalau untuk PKM itu ada 2 permasalahan yang harus diselesaikan. Ini contoh atau judul-judul yang pernah kita loloskan di Bima Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini di akuntansi untuk jabatan fungsional paling banyak apa Bu Ira? Lektor udah ada Bu Ira? Atau lektor kepala? Kayaknya Bu Irohnya lagi di ruang Oh, workshop, lagi di Pak. ruang. Oh ya, mungkin mungkin Bapak Ibu atau mungkin moderator, karena kan tidak semua skema bisa diajukan itu Bapak Ibu. Makanya mungkin nanti saya lihat di akuntansi itu kebanyakan jabatan Lektornya kalau fungsional itu nggak apa salah gitu. sekarang 3 ya. 3 ya Bu Bapak Ibu ya. Iro, Bu Lilin, sama Bu Dwi. Iya. Nah, ini untuk skema PKM dulu Bapak Ibu ya. Nanti yang lebih saya kupas di bawah itu PKM, karena kan kalau penelitian itu ya tadi minimal lektor. Nah, ini untuk sebenarnya penelitian itu juga banyak skema. Ini ada, ini yang dibuka nanti di tahun 2026. Ini peluncuran sosialisasi yang bulan apa, bulan kemarin kalau tidak salah. Untuk program penelitian yang pertama itu ada penelitian dasar. Untuk penelitian dasar, untuk klaster Universitas Pamulang kita hanya bisa submit di penelitian fundamental. Karena kita klasternya udah utama, nah ini kita bisa submit penelitian fundamental. Nah, ini pun ada syaratnya tadi minimal lektor, kemudian skor sintanya minimal 300 untuk saintek, saintek, kemudian 150 untuk humaniora kalau tidak salah. Nah, jadi ini
kita bisanya di penelitian fundamental tadi Bapak Ibu yang sudah lektor itu bisa mengajukan di skema fundamental reguler. Karena kan kalau untuk penelitian pasca sarjana di Unpam Serang nggak ada S2, kemudian penelitian dosen pemula. Nah ini klaster kita udah utama ini tidak bisa. Nah bisanya untuk penelitian dasar itu penelitian fundamental. Kemudian untuk selanjutnya penelitian terapan. Dan terapan itu ada yang luaran model dan luaran prototipe. Nah ini nanti juga ada syarat-syaratnya. Kalau tidak salah ini minimal juga lektor, kemudian skor sintanya 500 atau berapa ya. Cuma nanti sebenarnya di akun Bapak Ibu itu bisa ngelihat eligible. Nanti saya lihatkan Bapak Ibu itu di akunnya eligible di skema apa gitu. Sebenarnya di sistem itu udah ada. Nah, untuk penelitian anggaran tahun 2026 itu sosialisasi dari TPPM bulan kemarin, anggaran tahun 2006 itu adalah berapa miliar nih Bapak Ibu ya? Banyak lah ya. 1,165 triliun total anggaran dari penelitian lanjutan sama penelitian baru. Kalau penelitian lanjutan itu biasanya multi tahun. Yang kemarin tahun 2025 udah dapat, kemudian lanjut yang tahun kedua. Nah, untuk yang penelitian baru itu sebesar 665 miliar. Jadi anggarannya itu besar Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai motivasi, jadi peluangnya lebih besar gitu kan. Nah itu untuk anggaran tahun 2026. Artinya semakin ke sini itu pendanaan buat dosen hibah itu semakin meningkat gitu kan. Karena proposal yang lolos itu nyampe ribuan. Karena yang submit juga puluhan ribu Bapak Ibu. Nyampe kadang nyampe puluhan ribu, 35.000 atau berapa gitu juga. Nah untuk fokus Bapak Ibu untuk penelitian ataupun pengabdian masyarakat itu harus bidang fokus risetnya 8 ini yang diminta. Ada pangan, kemudian ada apa sinergi kesehatan, kemudian ada bidang-bidang riset lainnya gitu. Ini ada beberapa kemanusiaan, ketahanan pangan, ketahanan keamanan, rekayasa teknologi. Nah ini ada beberapa apa ya fokus riset dan pengabdian. Jadi artinya Bapak Ibu harus memiliki tema atau milih tema minimal ada 8 riset fokus ini Bapak Ibu. Nah, solusi inovatif untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial. Jadi nanti lebih ke jangan sampai nanti riset Bapak Ibu atau pengabdian Bapak Ibu di luar dari 8 bidang fokus riset ini kan. Dan untuk partisipasi penelitian tahun 2025 itu di perguruan tinggi dari berapa dari 100.015 11.526 dari 29.937 perguruan tinggi. Nah ini apa angka partisipasi penelitian tahun 2025, kemudian dosennya ini 36.173 dari 249.375 dosen. Nah ini partisipasi penelitian tahun 2025. Nah ini untuk Bapak Ibu yang nanti bisa mengambil skema penelitian. Nah, tadi syaratnya nanti bisa dilihat di sistemnya atau di buku panduan. Untuk buku panduan tahun 2026 ini belum rilis. Nanti masih ditunggu-tunggu untuk rilis panduannya. Nah, kemudian ini yang peluang Bapak Ibu yang sudah AA dan skor sintanya minimal 50. Nah, di skema program pemberdayaan masyarakat itu ada berbagai skema. Nah, ini tahun 2026 ini dibuka ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama pemberdayaan berbasis masyarakat, kemudian ada pemberdayaan berbasis kewirausahaan, kemudian pemberdayaan berbasis wilayah. Nah, tadi yang untuk yang dua yang pernah kami lolos itu di pemberdayaan kemitraan masyarakat dananya 50 juta maksimal. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang sudah AA kemudian skor sintanya 50 minimal 50 bisa mengajukan skema pemberdayaan berbasis masyarakat. Nah, untuk pemberdayaan berbasis kewirausahaan ini multi tahun. Jadi kita harus 2 tahun, nanti 2 tahun. Kemudian pemberdayaan berbasis wilayah ini juga 2 tahun. Nah, kalau
Sepertinya untuk yang AA itu yang eligible di pemberdayaan kemitraan masyarakat Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat panduannya di tahun kemarin itu ada panduannya, syaratnya itu seperti apa untuk ketuanya. Kalau pemberdayaan kemitraan masyarakat itu minimal AA kemudian skor singkatnya 50. Jadi Bapak Ibu yang skor singkatnya udah 50 itu bisa mengajukan pemberdayaan kemitraan masyarakat. Nah, ini juga di tahun ini juga ada program baru juga ya Bapak Ibu ya. Yang PKM mahasiswa masih berdampak, kemudian ada usaha bangsa dan PISN ini seperti itu apa seni lah, bagaimana membangkitkan seni di wilayah masing-masing dengan kegiatan pengabdian. Nah ini Bapak Ibu ya untuk skema PKM yang bisa Bapak Ibu submit proposalnya. Tapi nanti dilihat eligibilnya di sistem Bapak Ibu masing-masing. Nah ini peta sebaran jumlah kabupaten kota program kepentingan masyarakat tahun 2025. Nah ini beberapa yang mendapatkan pendanaan di tahun kemarin. Ini banyak Bapak Ibu ya tersebar. Biasanya kalau untuk daerah-daerah tertinggal itu potensinya sangat besar untuk lolos. Nah ini mudah-mudahan nanti di kampus Kota Serang itu lebih banyak lagi yang lolos PKM ataupun penelitian. Ini sekedar informasi aja Bapak Ibu ya. Nah, hal apa sih yang menjadi perhatian ketika Bapak Ibu membuat sebuah proposal atau ide-ide? Ya ini menurut pengalaman saya Bapak Ibu ya ataupun yang pernah kita alami, ya mungkin nanti bisa ditambahkan atau mungkin Bapak Ibu yang pernah membuat proposal, mungkin bisa pernah lolos hibah di BRIN ataupun di kementerian yang lain. Jadi saya rangkum ya hal yang menjadi perhatian yang pertama tema prioritasnya. Nah, jadi tadi prioritasnya itu bidang apa gitu kan. Ya kalau sekarang programnya itu ketahanan pangan, MPG gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, itu harus disinkronkan dengan program eh, pemerintah itu biasanya lebih potensial lolos. Kemudian pahami skema tadi, skema apa sih yang sebenarnya kita eligible gitu. Jangan sampai nanti kita membuat proposal skema A ternyata kita tidak eligible gitu. Kemudian syarat administratif ini juga penting sekali, masalah apa model citasi, kemudian screenshot jarak antara mitra itu sangat penting sekali, tanda tangan. Nah itu syarat administratif itu terlihat sepele tapi ini sangat apa ya berpengaruh untuk proposal Bapak Ibu karena ketika syarat administratifnya itu gagal, otomatis substansi pun tidak dibaca oleh reviewer. Kemudian syarat substansi ini isinya dan 5 ya mencoba dan berdoa. Karena tadi ya kalau tidak mencoba ya gagal 100%, kalau mencoba minimal ada peluang 50% Bapak Ibu. Nah tadi ya ini basis bidang fokus pengabdian kepada masyarakat tadi yang tadi 8 bidang fokus tadi tidak jelas ya, ini lebih jelasnya bidang fokus rencana induk nasional di tahun 2017 sampai 2045. Nah, ini ketahanan pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, amkan, tadi ketahanan ya, maritim, soshum, multidisiplin. Nah, artinya kita harus memiliki fokus mana dulu nih Bapak Ibu. Misalkan pangan, kalau kemarin yang 2 tahun yang saya dapatkan itu di maritim karena berkaitan dengan ikan, kerang gitu kan, isu-isu maritim atau blue ekonomi lah gitu kan. Jadi Bapak Ibu perlu mencari dulu. Jangan sampai karena kan ini kita minta dana ke pemerintah lah, bukan minta dana sih, maksudnya mengajukan proposal yang diminta yang pemilik dana itu fokusnya kepada ini ya Bapak Ibu jangan keluar dari fokus-fokus ini. Makanya nanti ditentukan dulu Bapak Ibu menentukan bidang fokus yang mana gitu. Kemudian ini kebutuhan atau tantangannya swasembada pangan, kemudian ada swasembada air, swasembada energi, industri manufaktur, digitalisasi, ekonomi kreatif. Nah ini kan eh, kalau saya lihat di akuntansi kan banyak kerjasama di ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif itu bisa dikembangkan mungkin nanti dari segi
digitalisasi keuangan ataupun bagaimana memahamkan mitra untuk keuangan lah ya. Kalau saya kan keuangan nggak kurang paham. Ya nanti bisa di seperti itu Bapak Ibu ya untuk di keilmuan Bapak Ibu di akuntansi. Misalnya ekonomi kreatif. Kemudian untuk ekonomi hijau ini kan eh, sirkulasi lah ya untuk misalkan bagaimana misalkan sampah itu didaur ulang menjadi apa gitu terus ekonomi terus ekonomi biru berkaitan dengan maritim mineral kecerdasan buatan ini untuk lebih ke ilmu komputer ya AI nanti Bapak Ibu yang dari ilmu komputer bisa memanfaatkan AI misal pemberdayaan masyarakat pondok ataupun yang lainnya kesehatan hilirisasi dan industrialisasi lingkungan hidup material maju semikonduktor elektrifikasi transportasi pengolahan sampah nah ini topik-topik yang menjadi prioritas. Jadi jangan sampai keluar dari topik-topik ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan bikin proposal, nah kita perlu lihat juga bidang fokusnya apa sih yang diminta. Mendorong kolaborasi untuk meningkatkan daya saing nasional melalui kualitas riset kelas dunia. Solusi inovatif untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial. Nah, nah ini riset bidang fokus yang bisa kita pilih. Misalkan di akuntansi kerjasama dengan UMKM apa yang produksinya itu bandeng apa ya? Kalau di Serang ini biasanya Bu Yarna ini yang suka kerjasama. Ada ekonomi kreatif apa Bu di akuntansi misalkan? Misalkan batik apa gitu kan itu nanti bisa dikembangkan kita ke mitra apa sih masalahnya kemudian kita memberikan solusi berdasarkan masalah dari mitra. Nah kemudian kita juga harus mengaitkan dengan SDGs. Ini apa pertemuan berkelanjutan ya Sustainable Development Goal kita juga minimal ada beberapa yang masuk juga karena di proposal itu kita juga harus milih di SDGs kita berapa nih yang termasuk proposal kita masuk artinya dari 17 tujuan ini itu masuk yang mana gitu. Misalkan masuk ke kemiskinan tanpa kelaparan, kehidupan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, teman ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pendidikan yang berlanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, daratan, perdamaian, dan kemitraan untuk mencapai tujuan ini nanti dikaitkan dengan SDGs Bapak Ibu. Kalau misalkan kemarin eh, proposal kami itu kalau tidak salah di ekosistem laut, kemudian sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah itu nanti perlu dikaitkan dengan SDGs proposal Bapak Ibu. Misalkan tadi berkaitan dengan ketahanan pangan, nah itu kan bisa tanpa kelaparan, kemudian pilih yang berkaitan lah Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan dari proposal Bapak Ibu berkaitan dengan SDGs-nya yang mana. Kalau tidak salah itu minimal 2 harus dikaitkan. Kemudian juga ini kan ada program apa ya, ada 8 misi presiden, Asta Cita gitu kan. Nah, itu juga perlu kita kaitkan. Sebenarnya sih intinya sih beberapa fokus riset tadi udah mencakup juga. Nanti kita dikaitkan di proposal kita terkaitnya di mana dari 8 misi presiden ini gitu kan. Yang pertama memperkokoh ideologi Pancasila atau memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemerdekaan bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah, misalkan proposal Bapak Ibu tentang ketahanan pangan atau ekonomi kreatif yang masuknya di Asta Cita nomor 2. Kemudian meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Nah ini misalkan akan menambah lapangan kerja bisa masuk ke Asta Cita 3. Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas bisa masuk Asta Cita 4 ya. Nah misalkan Bapak Ibu PKM-nya atau proposalnya berkaitan dengan pendidikan nih atau memberikan pemberdayaan masyarakat atau misalnya daerah-daerah Kabupaten Pandeglang yang masih minim pendidikan tinggi ataupun belum pada sekolah bisa diberikan sosialisasi atau pendidikan yang terjangkau atau seperti apa itu bisa masuk ke Asta Cita 4.
Kemudian melanjutkan industrialisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Nah, ini misalkan riset-riset eh, industrial ya, Bapak Ibu, misalkan ada riset-riset itu bisa. Kemudian membangun desa, dari desa dan di bawah untuk menerapkan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, misalkan ini membangun atau lebih gampangnya sih desa binaan. Desa binaan itu bisa nanti masuk ke stasi tanam. Kemudian memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi. Nah, ini nanti pemberantasan korupsi narkoba. Nah, ini masuk ke Astaja 7. Yang ke-8 memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini Bapak Ibu juga harus mengaitkan proposalnya dengan Astacita. Nanti perlu dikaitkan Bapak Ibu ya. Nah, ini prinsip dasar dalam pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, berbasis kewilayahan sesuai lokasi PT, penerapan hasil riset. Nah, jadi artinya untuk PKM ini kalau tidak salah maksimal jaraknya 100 km dari lokasi PT Bapak Ibu ya. Terus yang paling bagus itu penerapan hasil riset. Jadi ketika risetnya kita pernah melakukan riset, kemudian diterapkan di masyarakat itu lebih potensial untuk lolos. Nah, berdasarkan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan di masyarakat. Jadi berdasarkan permasalahan, artinya Bapak Ibu perlu survei ke mitra. Mitra itu masalahnya apa sih yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian kita memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Kolaborasi antar perguruan tinggi itu juga dianjurkan gitu kan. Makanya untuk lolos itu kita perlu kolaborasi. Misalnya kemarin dari SC dengan tahun ini kolaborasi PKM yang kita loloskan itu dari 3 kolaborasi prodi dari sistem informasi saya, kemudian akuntansi biro, ada juga dosen mesin. Jadi artinya 3 prodi untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Kemudian harus sinergi multidisiplin dan bermitra. Jadi artinya kan harus ada sinergi antara keilmuan tadi, multidisiplin, terus juga harus ada mitranya. Gitu. Kegiatan terstruktur, target luaran jelas dan dapat diukur, adanya unsur pemberdayaan dan bantuan atau investasi. Jadi untuk kalau untuk PKM itu minimal dana 50% harus diinvestasikan kepada mitra. Melibatkan mahasiswa, 2 ya, indikator kerja utama, berkelanjutan, tuntas, dan bermakna. Ini prinsip dasar dari pengabdian masyarakat. Nah, untuk tahapan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat, yang pertama, seleksi administrasi untuk memverifikasi kesesuaian penulisan proposal sesuai panduan yang nantinya akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi. Nah, seleksi administrasi ini penting Bapak Ibu ya, karena kalau untuk sekarang sebenarnya udah diseleksi di LPPM karena ada pengecekan juga tahun kemarin saya lihat itu ada pengecekan di LPPM, ada formnya. Nah, tapi Bapak Ibu juga harus diperhatikan administrasinya, baca buku panduannya itu sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Karena ketika administrasi gagal, dia tidak akan proposal Bapak Ibu tidak akan diseleksi substansi. Nah, diseleksi substansi itu rekam jejak, substansi, kemudian RAB. Rekam jejak Ibu itu juga dipertanyakan atau misalkan Bapak Ibu akuntansi ini pengen digitalisasi keuangan, tapi risetnya itu belum pernah mengarah ke sana, itu mungkin bisa dipertanyakan oleh reviewer. Atau misalkan kita mau bikin tahu, tapi kita belum pernah membuat tahu, itu kita kan dipertanyakan untuk itunya, untuk keahliannya gitu kan. Nah, artinya lebih baik ada riset-riset yang udah berkaitan dengan nanti tema yang akan kita PKM-kan di masyarakat. Mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan dengan menilai substansi proposal, pengabdian, dan kelayakan RAB. Nanti RAB itu kan juga ada poin-poinnya tuh. Misalkan untuk inovasi teknologi itu 50%, kemudian perjalanan, kegiatan, lain-lainnya publikasi itu di sistem itu udah ada pos-posnya masing-masing. Nah, kemudian seleksi site visit ini khusus skema pemberdayaan wilayah dan saya Bapak Ibu ya, ini kalau site visit ini jadi dari reviewer itu datang ke lokasi. Ini khusus berbasis kewirausahaan dan berbasis wilayah. Nah, ini ya Bapak Ibu ya untuk proses seleksi di proposal PKM.
Nah, untuk pendanaan tadi ya, untuk pendanaan eh, itu 50 juta ya, 50 juta tadi. Karena kan untuk Bapak Ibu akuntansi, yang di akuntansi kalau misalkan PKM ya ini sih untuk pemberdayaan dari masyarakat untuk rekomendasinya. Jadi itu maksimal 50 juta. Nanti bisa dilihat ininya. Nah, kalau berbasis kewirausahaan itu 100 juta, pemberdayaan berbasis wilayah itu sampai 500 juta, 150 juta. Nah, ini apa pendanaan-pendanaan yang ada di program pengabdian masyarakat. Nah, ini untuk pemberdayaan masyarakat pemula. Ini klasternya kita nggak bisa saya naik aja Bapak Ibu ya, karena klaster di PT kita udah klaster utama, ini saya naik saja karena tidak bisa mengajukan. Nah, ini yang paling memungkinkan kita ajukan di tahun 2026 itu pemberdayaan kemitraan masyarakat. Ketua pengusul berasal dari perguruan tinggi klaster Mandiri, Utama, Madya, dan Pratama. Nah, ini eh, bisa utama bisa berpendidikan minimal S2, mempunyai jabatan fungsional asisten ahli, Sinta skor minimal 50, bidang saintek dan 25 bidang sosum. Kemudian tidak berlaku bagi dosen yang telah menerima pendanaan skema ini sebanyak 2 kali sebagai ketua. Oh, ini tahun ini sepertinya saya sudah tidak bisa mengajukan kembali karena kuotanya udah habis. Anggota pengusul 2 orang, jadi ketuanya 1, anggotanya 2 orang. Nah, saya yakin sih untuk di akuntansi untuk skema ini banyak yang eligible karena kan skor sintanya nggak terlalu tinggi, hanya butuh 50 dan jabungnya AA. Itu jangka waktunya 1 tahun, besaran dana 50 juta. Mitra sasaran 1 mitra, kemudian minimal aspek permasalahan itu 2. Jadi 2 aspek permasalahan ini bisa produksi, bisa pemasaran, bisa manajemen itu Bapak Ibu. Nanti minimal ada 2 aspek permasalahan di mitra yang harus kita selesaikan. Jarak maksimal dari perguruan tinggi itu harusnya 100 kilo Bapak Ibu. Ini kalau tidak salah itu maksimal 100 kilo. Jadi kalau masih ke Tanjung Lesung itu kayak masih bisa Bapak Ibu kalau misalnya sambil jalan-jalan atau ke Pantai Merak itu pun ke Pulau Merak itu masih bisa Bapak Ibu ya. Dan luaran wajibnya peningkatan level keberdayaan mitra, artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini hanya Sinta saja, mau Sinta 6, 4, 5 itu udah bisa. Publikasi berita media massa, karya audiovisual, ini video, kemudian poster. Nah, itu luaran-luaran yang harus diselesaikan untuk skema pemberdayaan masyarakat. Jadi berbasis wilayah, ada durasi 3 tahun, 3 tahun ini syaratnya juga ada Bapak Ibu ya. Untuk pemberdayaan desa binaan dari durasi 3 tahun, tujuannya melakukan hasil riset sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat pada desa binaan. Jika sudah memiliki desa binaan bisa diterapkan atau bisa mengajukan skema ini. Cuma tadi dilihat dari eligible di akun Bima Bapak Ibu. Nah, kalau menurut saya sih untuk yang pemberdayaan desa binaan sama pemberdayaan wilayah ini syaratnya cukup cukup banyak ya, karena kita harus surat izin ke pemerintah setempat dan sebagainya, itu banyak syarat-syarat yang perlu kita siapkan. Kalau paling simpel ya tadi untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini gambaran seleksi ya Bapak ya. Setelah tadi Bapak Ibu nanti udah bidang risetnya apa yang akan di bidang fokusnya apa yang akan mau dibuat proposal. Kemudian ini gambaran seleksi tahun 2024, 2025. Nah, jumlah proposal usulan di pengabdian kepada masyarakat tahun 2004 itu
Soalan barunya. Nah ini Bapak Ibu ya, tadi yang saya katakan administrasi itu penting. Proposal summit ada 8.647 proposal. Yang lolos administrasi hampir berapa nih ya? Tidak sampai 50% lah, hanya 40%. 44.197 ini yang lolos administrasi. Artinya dari 8.647 proposal ini yang lolos hanya 4.197. Ini baru yang lolos administrasi. Jadi kesalahan kita itu kebanyakan masih administrasi yang mendominasi Bapak Ibu ya. Karena kan ketika kita walaupun proposal kita bagus, kemudian substansinya keren gitu, ketika administrasinya gagal, tidak akan lolos Bapak Ibu. Makanya ini perlu diperhatikan untuk administrasinya. Kemudian setelah seleksi administrasi, seleksi substansi yang didanai dari 4.197 yang didanai 2.651. Jadi hampir tidak sampai 5%-nya. Jadi dari 80.647 yang didanai di skema PKM 2.651 Bapak Ibu. Jadi kan seleksi administrasi sama substansi ini penting ya Bapak Ibu ya. Nah ini maksudnya pengalaman ataupun yang terjadi beberapa tahun sebelumnya itu administrasi itu menjadi masalah besar Bapak Ibu. Nah kalau ini di tahun 2025 proposal ini kemarin apa yang lolos itu saya ngambilnya dari data yang kemarin ya. Itu masuk proposal 9.832, kemudian lolos administrasi 908, proposal lolos tensi substansi tidak didanai 3.950. Ini yang batch 1 kalau tidak salah. Jadi artinya dari 9.832 yang lolos pendapat pendanaan 3.950 proposal. Jadi artinya sebenarnya potensi kita besar Bapak Ibu, ini kan proposalnya 3.950 proposal. Jadi ketika Bapak Ibu membuat proposal itu potensi lolosnya besar. Karena kan dananya juga besar Bapak Ibu. Ini kan 3.950 proposal yang didanai. Ketika Bapak Ibu mau mencoba ya, ada potensinya untuk lolos. Mudah-mudahan tahun depan jumlah proposal yang dana itu kuotanya makin besar. Kalau dananya makin besar, maka kuota jumlah proposal akan lebih besar. Ini sebaran proposal pengabdian 2024 berdasarkan bidang fokus. Nah, ini beberapa banyak skema yang didanai Bapak Ibu ya untuk skema-skema. Makanya tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu perlu menentukan bidang fokusnya. Misalkan bioekonomi, digital ekonomi, energi. Nah ini di sini ada sebarannya proposal masuk, disetujui LPPM, lolos administrasi, lolos pendanaan. Nah ini ada nih. Yang paling besar itu di green economy ya Bapak Ibu ya, tahun 2024 itu di green economy yang didanai sekitar 647 proposal, yang masih sedikit ini di transportasi. Ya siapa tahu kalau Bapak Ibu punya ide atau apa gitu kan bisa di skema ini, karena ini belum banyak itu Bapak Ibu. Pertahanan dan keamanan malah nggak ada, ini 0% itu kan nggak didanai. Nah pangan ini juga cukup banyak, sama digital ekonomi karena kan di area di masa digital sekarang juga biasanya banyak digitalisasi keuangan ataupun dan sebagainya. Ini sebaran proposal pengabdian 2024 berdasarkan fokus bidangnya. Ya makanya Bapak Ibu tadi jangan sampai keluar dari bidang fokus ini Bapak Ibu. Nah ini administratif ya, administratif. Sebenarnya kalau untuk administratif Bapak Ibu bisa nanti kalau ketika buku panduannya sudah ada bisa dibaca-baca. Kalau tahun kemarin administratifnya itu udah ada di LPPM, itu udah ada formnya. Jadi sebelum kita submit ke DPPM atau ke pusat itu sudah dicek dari LPPM. Ini ada urusan-urusan proposal sesuai dengan template atau enggak. Ini kalau sesuai itu akan sesuai. Jadi artinya udah ada seleksi di LPPM. Ini beberapa komponen administrasi ya. Proposalnya udah sesuai template belum? Kemudian
Usaha proposal usulan menggunakan bahasa Indonesia, penulisan jumlah kata per bagian pada proposal sesuai kebutuhan. Kan nanti ada seperti Bapak Ibu menulis proposal di Sindias, ada jumlah katanya. Jumlah per katanya misalkan latar belakang 500 kata. Menggunakan sistem citasi van cover. Nah, ini masih sebenarnya sepele Bapak Ibu ya. Ini menggunakan citasi ke van cover. Nah, menggunakan nilai ataupun citasi yang lain ya, atau manajer citasi yang lain. Kalau saya biasa pakai Mendeley. Nah, ini perlu disesuaikan di proposal, mintanya apa. Kalau mintanya van cover ya harus van cover, jangan sampai tidak sesuai. Kalau tidak sesuai nanti otomatis di administrasi ini sudah gagal. Kemudian jarak lokasi PT sama mitra itu harus sesuai, nanti harus screenshot di Google Map antara PT dan mitra. Kemudian surat pernyataan kerjasama mitra sasaran yang menyatakan mitra sasaran telah sesuai dengan ketentuan, dilengkapi dengan bukti jumlah keanggotaan. Nah, ini nanti juga harus ada stempelnya mitra. Ini juga harus ada itu. Kemudian surat pernyataan orisinal usulan. Ini surat orisinal usulan itu ketua. Nah, ini sedikit cerita Bapak Ibu ya, tahun 2024 saya itu masuk ke BIMTEK atau masuk ke batch 2 karena bikin surat pernyataan orisinalnya itu salah tahun. Harusnya tahun 2024, saya nulis 2023 ditandatangan di bawahnya itu gagal Bapak Ibu. Cuma alhamdulillah masih ada kesempatan kedua, ada batch kedua. Jadi dilakukan BIMTEK, dicek, oh kesalahannya ternyata hanya saya salah nulis tahun di surat pernyataan orisinal usulan. Proposal udah bagus, ternyata salah tahun aja Bapak Ibu itu dikembalikan. Nah, artinya administratif ini sangat penting. Karena tadi ternyata banyak proposal yang tidak didanai karena masalah administratif dari 8.600 hanya kesaring 4.100. Nah, itu kan artinya permasalahan administratif itu sangat banyak yang terjadi di dosen itu kan Bapak Ibu. Nah, kemudian substansi itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sebenarnya udah ada panduannya Bapak Ibu ya di apa? Di template-nya itu udah ada penjelasannya. Ini pendahuluan dijelaskan tidak lebih dari 1.000 kata dengan format konteks Roman, dan itu udah dijelaskan. Nah, kemudian analisis situasi dan permasalahan mitra, uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif. Jadi artinya kita menggambarkan kondisi mitranya itu seperti apa, potensinya seperti apa, kemudian permasalahan itu seperti apa. Kita harus gambarkan dulu. Kemudian uraian tujuan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan MBKM, IKU, fokus pengabdian. Nah, ini kalau tidak salah template tahun kemarin, nanti dilihat saja untuk tahun 2026. Nah, artinya sebenarnya di dalam template itu sudah ada panduannya Bapak Ibu ya, tinggal dibaca bagaimana apa-apa aja sih yang perlu dimasukkan ke dalam pendahuluan. Nah, setelah kita tadi administrasinya udah oke, baru kita masuk ke substansi. Setelah pendahuluan, kemudian ada permasalahan prioritas. Permasalahan prioritas maksimum terdiri dari 500 kata, fontnya Times New Roman ukuran 12. Nah, apa sih yang perlu dikaitkan atau dimasukkan ke dalam permasalahan prioritas? Nah, tadi dari latar belakang, permasalahannya apa, kemudian diuraikan. Yang akan ditangani minimal 2 bidang aspek kegiatan. Untuk secara mitra sasaran, permasalahan prioritas tersebut dalam poin-poin permasalahan sesuai kesepakatan dengan mitra sasaran dengan sumber masalah masing-masing yang akan diberikan solusi. Nanti saya tunjukkan proposal yang pernah lolos. Ini contoh permasalahan prioritas yang kemarin ya. Ini sudah di permasalahan prioritas juga sudah ada Bapak Ibu ya untuk panduannya. Kemudian setelah permasalahan dan solusi, ini permasalahan kemudian solusinya. Nah, kemudian di solusi itu ada 1.500 kata dengan font yang sama Bapak Ibu ya. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan, tuliskan target luaran, kemudian setiap solusi mempunyai target penyelesaian luaran, tuangkan dalam bentuk tabel, uraikan hasil riset tim pengusul atau peneliti yang berkaitan. Nah, ini
Kalau kemarin saya bikin tabel, jadi solusi dari permasalahan mitra dan capaian dapat diukur secara kuantitatif, permasalahan, solusi, dan targetnya seperti apa. Ini lebih baiknya dibikin tabel. Nanti di akhir saya tunjukkan proposal yang tengah lolos. Jadi artinya ini bagian-bagian yang perlu kita selesaikan Bapak Ibu tadi dari latar belakang, kemudian permasalahan dan solusi. Selanjutnya metode. Jadi metode itu dari tahap awal hingga selesai. Kita perlu mendeskripsikan. Di sini juga sebenarnya ada jelaskan metode sampai dari sosialisasi sampai keberlanjutan program. Metode pendekatannya apa, tahap-tahapnya seperti apa. Untuk mitra itu nanti dia memberikan dukungan seperti apa gitu kan. Partisipasi mitra, evaluasi pelaksanaan program, dan peran tugas dari masing-masing anggota. Ini nanti di metode ini perlu dijabarkan. Ini contohnya metode kemarin yang saya pakai, yang saya bikin dari tahap awal, kemudian matching, kemudian tahap pengembangan sistemnya, tahap uji operasionalnya, kemudian pelaksanakan matching plan-nya atau kegiatannya, tahap pelaksanakan itu ada aplikasi e-commerce, kemudian artikel keluarannya apa, kaitannya dengan MBKM atau IKU seperti apa, platform atau pelatihan yang dilakukan itu seperti apa gitu ya. Kemudian tahap strategi monitoring dan evaluasi dan nanti ada keberlanjutan. Itu perlu dijabarkan di metode Bapak Ibu ya. Kemudian teknologi dan inovasi ini gambar-gambaran e-tech. Nah, ini gambaran e-tech perlu dijelaskan atau jangan sampai hanya sebagai deskripsi di gambar e-tech. Contohnya ini kemarin mesin ya sebisa mungkin kita gambarkan mesin itu seperti apa, gambarnya seperti apa, spesifikasi seperti apa, ukurannya, kebermanfaatan, kegunaan, riwayat penelitian sebelumnya gitu kan. Nah, ini perlu ditampilkan. Kalau misalkan akuntansi ya misalkan digitalisasi keuangan, nah nanti sistemnya itu seperti apa, menggunakan apa gitu kan, itu perlu dijabarkan. Ini contohnya kan ini mesin kemarin penganjur cangkang kerang, ini di proposal kita bikin gambaran, kemudian bagian-bagian apa, manfaatnya apa, nah itu menjadi poin plus ya untuk proposal ketika kita menggambarkan ipteknya itu secara jelas. Kemudian ada jadwal pelaksanaan, yaitu nanti ya biasa Bapak Ibu lah biasa membuat jadwal pelaksanaan kayak seperti proposal di Sintias itu kan nama tahap awal kegiatannya apa, kemudian minggu bulan keberapa, nah itu kan kita bisa sesuaikan. Kemudian RAB tadi yang saya katakan RAB itu sudah ada posnya masing-masing. Nah kan total 50 juta untuk pagu pemberdayaan masyarakat, biaya upah dan jasa maksimal 10%, teknologi dan inovasi minimal 5%, biaya pelatihan 20%, biaya perjalanan maksimal 15%, biaya lainnya maksimal 50%. Jadi di sistem itu udah ngeplotting kelompok biaya-biaya Bapak Ibu ya, untuk PKM ya. Jadi misalkan dari 50 juta, upah dan jasa itu 5 juta, teknologi dan inovasi yang harus diterapkan minimal 25 juta, biaya pelatihan, ini biaya pelatihan itu biasanya dipakai untuk konsumsi, kemudian transportasi, konsumsi ya, konsumsi Bapak ya, konsumsi kegiatan. Kemudian untuk biaya perjalanan biasanya nanti transport kita, tim untuk transportasi ke mitra, nah itu bisa menggunakan biaya perjalanan. Biaya lainnya biasanya untuk publikasi, jurnal, kemudian poster dan lainnya itu bisa menggunakan biaya lainnya. Daftar pustaka harus ditulis menggunakan font cover. Ini panduan yang kemarin, mudah-mudahan nanti ketika ada panduan yang baru biasanya tidak banyak berubah Bapak Ibu ya. Jadi daftar pustaka juga harus kita sesuaikan yang diminta untuk penomorannya akan cover. Nah, untuk larangan dan perhatian untuk rancangan anggaran biaya RAB,
teknologi dan inovasi minimal 5%. Tadi ya sebenarnya udah saya gambarkan tadi, eh, teknologi dan inovasi 5%, biaya pelatihan maksimal 20%, biaya perjalanan maksimal 15%, biaya upah jasa maksimal 10%, biaya lainnya 5%. Dan di sini di panduan biasanya sudah ada. Ini kan beberapa yang dilarang ya untuk RAP. Yang pertama, komponen biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi. Kemudian komponen ini tidak diperbolehkan untuk pembelian lahan. Jadi 50% ini tidak boleh membuat beli motor, lahan, komputer, kemudian handphone itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi larangan untuk RAB. Kemudian seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabeli sumber pendanaan dari DPPM. Jadi alatnya itu harus ada stikernya, logo Community Saintek, dan menyertakan berita acara serah terima aset. Untuk biaya pelatihan, ini juga ada yang tidak boleh di luar biaya perjalanan, konsumsi, investasi, peralatan, teknologi, dan bahan untuk mitra. Nah, komponen biaya ini mencakup biaya konsumsi dan kudapan dalam pelaksanaan kegiatan bersama mitra sasaran. Jadi, biaya-biaya pelatihan ini juga mengacu pada, mungkin Bapak Ibu akuntansi lebih paham ya, SBM, apa sih itu keuangan, Menteri Keuangan itu SBM, apa tuh? Pokoknya SBM itu Bapak Ibu. Nanti kan di situ biasanya untuk kudapan, untuk makan siang itu ada pendanaan, ada kuantitinya, misalnya berapa ribu gitu. Setiap daerah biasanya beda-beda. Nanti kita sesuaikan di SBM, itu buku SBM. Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kwitansi real yang dapat diverifikasi. Jadi biasanya kalau konsumsi ya kita misalkan beli konsumsi itu harus ada kwitansinya nanti karena dilampirkan di laporan keuangan. Biaya perjalanan, komponen ini digunakan untuk transportasi perjalanan dan uang saku atau uang harian tim pelaksana saat menuju mitra sasaran. Jadi uang perjalanan itu uang harian, uang transportasi, dan sebagainya. Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang real dan dapat diverifikasi. Nah, ini nanti juga uang perjalanan ini disesuaikan daerahnya masing-masing berdasarkan SBM itu. Itu biasanya di namanya itu apa, SBM kalau tidak salah tuh. Itu ada tuh, misalkan Kota Serang ke Kabupaten Serang itu kalau tidak salah misalnya 80.000, nah itu udah ada. Misalnya dari Jakarta ke luar daerah itu nominalnya itu udah ada disesuaikan dengan SPM-nya. Kemudian biaya upah dan jasa. Kemudian biaya upah dan jasa tidak diperuntukkan untuk tim pelaksana, mahasiswa yang terlibat, mitra sasaran, mitra pemerintahan, dan mitra Dudi atau CSR yang terlibat. Jadi ini tidak boleh diperuntukkan untuk tim. Nah, pada kelompok ini terdiri dari dua komponen, yakni komponen upah pembantu teknis dan upah pembantu lapangan. Jadi untuk biaya upah dan jasa ini boleh dikasih pembantu teknis dan pembantu lapangan. Nah, untuk biaya sisanya 5% ini untuk keluaran wajib, tadi kayak jurnal, kemudian poster, dan lainnya, ini maksimal 5%. Jadi memang untuk PKM itu, kalau yang biasa penelitian katanya lebih ribet gitu PKM untuk mengatur RAB-nya gitu Bapak Ibu. Nah, mitra sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi. Kedua, kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi. Kelompok masyarakat industri rumah tangga, kemudian kelompok pengrajin, kelompok petani, kelompok peternak, BUMDes, Kopdarwis, atau UMKM itu bisa dijadikan kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi. Kemudian kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi itu kelompok masyarakat Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kelompok dasawisme, masyarakat sekolah, kelompok masyarakat lansia, pondok, anak berkebutuhan khusus itu masuknya kelompok masyarakat tidak produktif. Jadi Bapak Ibu bisa mitranya itu bisa masyarakat produktif ataupun masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi. Nah, tadi ini untuk yang secara produktif, usaha mikro kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia sangatlah signifikan, sekitar 8% dari total unit usaha. Nah, jadi UMKM ini juga menjadi peluang Bapak Ibu untuk menjadi mitra.
Tahun 2023 jumlah pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta, menunjukkan kontribusi yang luar biasa terhadap struktur ekonomi Indonesia. Jadi misalkan kita akan mengangkat sebuah UMKM, misalkan UMKM itu belum menggunakan digitalisasi keuangan atau produksinya masih lama, nah itu bisa diselesaikan di PKM ini. Kemudian UMKM memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia di tahun 2023. Nah, ini kan UMKM memberikan sumbangan kontribusi. Jadi artinya ketika Bapak Ibu mitranya UMKM itu peluangnya cukup besar gitu kan. UMKM juga menjadi penyumbang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Ini UMKM ini kan menjadi salah satu bisa dijadikan mitra Bapak Ibu. Kalau misalkan di akuntansi ini punya mitra UMKM itu bisa juga sebagai mitra. Ini kan bisa budaya, mungkin bisa peternakan atau produksi olahan, nah itu bisa dijadikan mitra. Bapak Ibu datang ke lokasi mitra, tanya-tanya masalahnya apa, dan kita pikirkan solusinya seperti apa gitu Bapak Ibu. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh apa ini? Membangun kemampuan kompetisi bangsa harus dilaksanakan secara bersama-sama. Konvergensi antara komponen pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, atau industri bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja setara. Jadi artinya harus ada dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Ini salah satu contoh-contoh potensi yang bisa kita selesaikan, misalnya dari wisata, kemudian tadi dari UMKM, terus pesisir, kemudian pertanian, peternakan itu bisa dijadikan ide-ide untuk Bapak Ibu membuat proposal. Nah, ini contoh-contoh ya, apakah ada penginapan? Ini contoh Pulau Seribu, akses jalan mudah, ketersediaan kuliner, ketersediaan pusat, oleh-oleh dan souvenir, alat transportasi memadai, info kawasan wisata. Jadi artinya ini contohnya di Pulau Seribu, itu apakah udah ada penginapan misalkan, akses jalannya mudah, ketersediaan kuliner seperti apa, ketersediaan pusat oleh-oleh dan souvenir itu seperti apa, alat transportasinya mudah tidak, info kawasan wisata udah ada belum. Ini contoh di Pulau Seribu. Misalkan Bapak Ibu di UMKM Serang itu dicari apakah misalkan penjualannya sudah melalui marketplace belum, atau mungkin packingnya udah menarik belum, atau misalkan udah berizin IRT belum dan sebagainya. Nah itu mungkin nanti bisa dijadikan sebuah permasalahannya. Nah itu kan bisa dicari solusinya. Seperti itu Bapak Ibu contohnya ya. Terus ada apa? Kita cari permasalahannya. Nah, program prioritas. Tadi program prioritas, misalnya menangani masalah stunting, kemudian tadi ketahanan pangan itu kan masalah stunting kan masih banyak apa? Banyak permasalahan gitu kan. Misalnya pencegahan stunting dari kita sosialisasi ataupun memberikan program apa seperti apa itu bisa dijadikan apa ya ide-ide untuk PKM. Pokoknya isu-isu nasional itu menjadi ide strategis lah Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita juga bisa melihat isu-isu nasional sekarang itu apa sih. Misalnya masalah tanaman pangan, stunting, tadi wisata, kemudian UMKM itu bisa dijadikan ide-ide Bapak Ibu. Nah kemudian pesisir itu kan. Ini kan masalah harga ikan di Aceh Timur stabil atau misalnya nggak stabil. Kemudian apa permasalahan pemasaran di pesisir, kemudian masalah sampah di pesisir ataupun sampah-sampah di masyarakat itu bisa kita temukan solusinya itu kan. Atau misalkan eh, ikan di daerah pesisir Serang itu menumpuk atau misalkan ada sisa-sisa ikan yang dibuang atau misalkan limbah-limbah ikan itu dibuang, mungkin bisa dimanfaatkan sebagai apa gitu kan. Mungkin ikan biasanya ikan itu hanya dijual sebagai biasa atau ternyata bisa jadi olahan ikan itu bisa menjadi salah satu ide Bapak Ibu ya. Misalkan otak-otak apa ini panjang bulat buat dimsum, somai dan sebagainya. Nah, ini bisa dari limbah bisa dimanfaatkan, nah, ataupun dari hal yang sebelumnya belum ada dijadikan inovasi baru itu
bisa menjadi ide Bapak Ibu ya. Nah, ini kenapa proposal kita ditolak? Yang pertama, tim tidak multidisiplin, tadi minimal 2 kompetensi atau 2 fakultas, tidak melibatkan mahasiswa, tidak sesuai dengan panduan, tadi ya jumlah katanya, kemudian urutan babnya, jumlah halaman, pokok bahasan, itu tidak sesuai. Kemudian kurang iptek, tidak ada investasi untuk mitra minimal 50% dari RAB, gambaran iptek tidak lengkap, tidak jelas atau tidak disertai gambar spesifikasi, anggaran tidak rasional, dan tidak ada investasi yang diberikan untuk mitra, CV kurang menunjukkan pengalaman pengabdian, jadi artinya tadi yang saya bilang, hasil riset atau pengabdian yang pernah kita lakukan itu minimal ada singgungannya dengan PKM yang pernah kita lakukan terlebih sebelumnya. Surat kesediaan mitra tidak sesuai, tadi tanda tangan mitra, misalkan tanda tangannya nggak basah, scan-nya itu menggunakan apa tuh yang aplikasi HP itu jangan sampai nanti ketika nyekan surat-surat itu menggunakan scan scanner lah, itu harus di scan menggunakan printer. Peta lokasi tidak jelas, tidak melebihi ketentuan yang berlaku. Nah ini beberapa kenapa proposal itu ditolak Bapak Ibu ya. Nah ini contoh program pemberdayaan masyarakat yang lolos di Unpam ya. Ini mungkin terakhir bisa saya screen video Bapak Ibu ya. Pelan. Videonya kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak.
Tadi Bapak Ibu ya contoh video kemarin kegiatan kami yang udah berlangsung itu adalah contoh video kami. Nanti mudah-mudahan di tahun berikutnya Bapak Ibu juga bisa membuat video seperti itu ya. Nah, dari tadi pemaparan materi untuk beberapa skema proposal bisa diajukan di halaman Bima kemendiktisaintek.go.id. Nanti Bapak Ibu yang belum mempunyai akun Bima bisa meminta LPPM atau koordinator penelitian di prodi Bapak Ibu. Nah, terakhir selamat mencoba Bapak Ibu yang mudah-mudahan nanti di tahun 2006 makin banyak proposal yang didanai, sedikit motivasi buat saya juga. Doa tanpa usaha itu kosong dan usaha tanpa doa itu adalah sombong. Makanya kita perlu mencoba dulu untuk membuat proposal. Artinya ketika kita sudah mencoba, ya pasti ada ilmu baru yang bisa kita ambil dari kita coba di tempat ya. Mungkin itu untuk materinya, mungkin nanti bisa ada sharing ataupun menanyakan hal-hal yang belum jelas. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arif Kristianto atas materi yang disampaikan sangat informatif dan inspiratif banget ya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan gambaran yang lebih jelas bagi kita semua dalam menembus hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Kami akan memilih beberapa penanya sesuai dengan waktu yang tersedia. Baik, Bapak Ibu, kita mulai sesi diskusi ini. Eh, Untuk di dosen di akuntansi sudah punya akun Bima belum Bu Ira? Izin menjawab, Pak, sudah. Kemarin sudah Jadi saya di ajukan di share. koordinator. bentar ya, bentar saya share lagi. Kelihatan, Pak? Nah, nanti kalau yang dosen baru itu harus disinkronkan Bapak Ibu ya, di validity-nya itu harus disinkronkan dulu. Jadi nanti disinkron. Kalau yang udah dosen-dosen yang udah punya akun pasti udah sinkron. Kemudian ngupdate skor cinta Bapak Ibu biar sinkron dengan Bima. Nanti di skor overall itu disinkron. Karena nanti kan skor terupdate itu biar masuk ke Bima. Karena Bima itu eligible-nya ngambil dari Sinta. Makanya itu Bapak Ibu perlu disinkronkan. Di tadi ya di skor overall Sintanya itu perlu disinkron. Nah, kemudian untuk lihat eligible, sebenarnya di sini ada untuk kalau sekarang itu sebenarnya belum infonya sih kalau tidak salah sebenarnya untuk penelitian yang reguler sama PKM itu bulan Februari. Sebenarnya untuk yang bulan November ini adalah skema recoup kalau nggak salah, skema recoup, skema konsorsium lah itu. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang eligible-nya di pengabdian atau penelitian itu tinggal lihat usulan. Sebenarnya di sini udah ada eligible-nya. Nah, sini udah ada eligible-nya. Nanti
eligible-nya apa tadi. Makanya Bapak Ibu lihat di skema bimbanya masing-masing, di akun bimbanya masing-masing, lebih simpelnya. Kan tadi misalkan syarat yang fundamental, minimal lektor, kemudian skor sintayong minimal 300 yang nanti akan masuk di sini. Kalau yang lain ya saya nggak, tidak itu, tidak eligible, kan nanti ada yang merah yang mana gitu. Di sini udah ada skema-skema yang eligible. Nanti juga biasanya di PKM juga sama, ini belum muncul. Ini belum muncul di sini. Nah, contoh sebenarnya yang dibuka itu sekarang itu yang mana ya? Yang Rikup kalau nggak salah. Oh ya Rikup ini, yang Rikup ya sebenarnya yang dibuka itu yang usulan riset konsorsium unggulan berdampak nih sebenarnya dibuka. Cuma syaratnya saya juga tidak eligible karena kan eh, kalau nggak salah itu minimal harus 1.000 kalau nggak salah itu persentanya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk melihat eligibilitas itu bisa lihat di akun Ibu masing-masing. Nah, kemudian biar bisa update tadi, diupdate dulu di bagian sinkronasi PDGT sama di Sinta skornya disinkron Bapak Ibu ya, biar nanti terupdate. Mungkin itu Bapak Ibu yang untuk yang akun ya, nanti bisa disinkron, yang belum disinkron. Itu Bu Rubiana mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu dosen mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya tuh banyak yang mau bertanya Pak, tapi mungkin karena belum eligible ya, ini di prodi akuntansi sendiri tuh lektornya cuma beberapa orang. Iya, iya. Tadi kan makanya kalau lektor di penelitian tidak saya bahas banyak Bu, karena kan kalau penelitian paling ya itu fundamental itu yang minimal lektor, terus skor sintanya minimal Ya. 300 yang penelitian fundamental. Karena kan eh, menjadi apa ya, bukan rugi sih. Bagi kita yang dosen-dosen baru, klaster kita udah utama, nah itu nggak bisa PDP. Sebenarnya PDP juga potensi untuk dosen-dosen baru ketika menjadi dosen untuk proposal hibah penelitian. Nah, karena klasternya udah utama ya kita penelitiannya bisa yang tinggi gitu. Itu Ini ada yang ada res. Ibu Irawati Lubis mau bertanya. Silakan Ibu Ira. Iya, oke, terima kasih Bu MC ya, Bu Moderator. Saya izin bertanya Pak Arif, tadi kan kalau untuk lektor tadi nggak terlalu dibahas ya tadi ya. Tapi kalau misalkan kita belum lektor, tapi kita jadi anggota, apakah bisa Pak? Misalkan kita belum eligible nih di cintanya gitu, tapi kita menjadi anggota dari peneliti dan yang pengajuan menjadi ketuanya itu dia udah eligible. Apakah itu memungkinkan Pak untuk menjadi peluang lah untuk langkah awal sebelum kita menjadi lektor? Saja pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Tadi untuk skema penelitian Bu Ira ya. Iya betul, skema penelitian. Untuk skema penelitian bisa Bu anggota AA, TP pun sudah bisa. Jadi tidak ada apa namanya target skor singkatnya gitu, Enggak, batas minim. itu yang tadi jadi syarat itu ketua ketua saja Bu. Berarti untuk yang hadir di sini memungkinkan dong Pak, misalkan kan harus Ya, multidisiplin ya. gandeng. Jadi Maksudnya kolaborasi tadi Bu, misalkan iya. eh, dari prodi apa yang lektor, kemudian karena Hmm. biasanya dari LPPM tuh nge-share kayak apa tuh yang udah lektor siapa. Atau misalkan Bu Ira punya kenalan dari mungkin dari kampus lamanya UI apa Untirta yang udah lektor bisa. Cuma nanti kalau ketuanya dari kampus lain nanti masuknya ketika pengumuman sih dari di apa diklaimnya dari kampus sana sih Bu. Tapi tetap masuk juga ke ibu gitu. Nggak apa-apa itu bisa aja kolaborasi sama kampus lain bisa. Kalau enggak ya tadi nyari Oke, lektor terima kasih yang di Pak. kampus kita sesuaikan dengan bidangnya ataupun risetnya mau apa itu bisa Bu Ira. Jadi Bu Ira misalnya Bu Ira yang punya ide nyari tim yang udah lektor, nah itu bisa akunnya tapi submitnya menggunakan akun yang sudah lektor tadi Bapak ya, itu Bu Ira. Bisa Bu Ira. Iya, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Ira.
Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bapak Arif? Ibu Irna, ada yang mau ditanyakan, Bu? Iya, iya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Pak Arif, mungkin tadi sebenarnya mirip ya dengan pertanyaannya Bu Mira gitu ya. Ternyata karena kebanyakan dari kita itu tidak eligible buat menjadi ketua, bisa kita itu mungkin menginduk dengan teman-teman yang sudah eligible dan apa namanya jabatan akademiknya sudah mampu ya gitu ya Pak ya. Nah, cuman ini mungkin saya minta masukannya bagaimana sih penelitian yang diinginkan misalkan kalau kita skupnya terkait dengan penelitian gitu ya penelitian yang diinginkan oleh Bima ini ketika kita kolaborasi antar prodi apa sih yang menjadi kriteria gitu Pak? Ini untuk penelitian Bu. Iya penelitian. Nah, ini untuk penelitian sebenarnya untuk yang fundamental saya juga berpengalaman Bu ya. Belum Mm, berpengalaman tuh yang penelitian. Tapi kan mm, untuk yang akuntansi di dosen-dosen kita yang baru ini sebenarnya eligible-nya tadi kenapa saya bahas lebih ke PKM karena eligible-nya kemungkinan banyak kan PKM Bu. Ya, karena kan mm, kalau PKM nggak perlu lektor, kemudian mm, rekor cintanya juga nggak banyak, hanya 50. mm, Nah, mm, Bapak Ibu itu bisa mengajukan yang lektor. Kalau untuk penelitian, ini untuk penelitian yang fundamental, ini saya juga pernah lolos Bu Irna mm, untuk kalau yang saya lihat sih kemarin beberapa di pusat itu malah tidak kolaborasi juga bisa mm, lolos untuk yang mm, fundamental. mm, Jadi mm. artinya lebih ke fokusnya sih Bu, mungkin di fokus tadi bidang risetnya, kemudian panduannya, kemudian eh, substansinya lah. Saya juga belum pernah sih Bu kalau yang fundamental. Mm, mm, Ini juga masih mencoba itu, mm, mm, mm. masih belajar juga untuk yang fundamental. Ya, Dan mungkin kalau iya. misalkan kolaborasi ya berkaitan, kalau yang saya kemarin baca-baca itu untuk yang fundamental lebih ke analisis sih Bu, analisis Mm. terus jadi bukan penerapan kalau untuk yang fundamental. Oh gitu, berarti anak oke, baik. Terima kasih. Mungkin kalau untuk yang PKM, kami-kami ini bisa kali ya Pak Arif ya? Bisa Bu lihat skor Sintanya. Makanya tadi di Bimanya, kemudian nanti dicek eligible-nya. Oh, Bu. Kalau skor Sintanya Mm. minimal 50 itu udah bisa Bu Oke, untuk Pak yang Arif, PKM. ini mah belum nyoba tapi udah gaya nih Pak Arif. Misalkan, misalkan kita itu kolaborasi gitu ya Pak Arif ya. Ini belum Ya, belum mulai tapi udah gaya nih. Kita akhirnya soalnya kan saya mau sama Bu Rupiana nih. Skor Sintasa, skor Bima Sintasa itu sudah memenuhi, Bu Piana sudah memenuhi, gitu ya. Saya pengennya tuh gini, agar itu ya, agar apa nama bisa lolos gitu ya. Saya jadi ketua, Bu Piana jadi anggota. Nanti Bu Piana jadi anggota, sayanya jadi ketua dengan judul yang berbeda, dengan mitra yang berbeda. Kalau tadi kita ngomongin PKM itu boleh nggak Pak Arif? boleh Ibu. Jadi kalau tahun kemarin ya skemanya gini Bu. Hmm. Maksimal satu dosen itu dalam satu skema boleh dua, satu Mm-mm. ketua, satu anggota, atau dua-duanya Mm-mm. anggota, boleh Bu. Mm-mm. Jadi malah bagus itu Bu, jadi ngejaga lebih Iya, potensi jadi lolosnya gitu. change-nya jadi kebukanya agak banyak Ya, walaupun karena banyak belum proposalnya. pengalaman. Gaya Bisa nih Bu, Pak Arif. Oke, baik. Nuhun ya Pak Arif. Sepertinya lampu sama-sama hijau Bu. nih dari Bu Irna nih. Mau ngajak saya. Iya, Bu, bangga. Baik, mungkin dari Bapak Ibu lainnya ada yang mau bertanya lagi dengan Pak Arif. Ini sebenarnya Di, banyak dosen-dosen baru Pak di prodi akuntansi nih yang udah sering meneliti, udah jago-jago. Iya, Ada Pak Rizky, kayaknya betul. Sintanya pada iya, gede-gede Pak loh yang Kavi. baru-baru ini. Pak Kavi, Pak Rizky. ya mungkin itu bisa sharing-sharing Bapak Ibu ya. Kan kalau Iya. nggak salah tuh di akuntansi itu kerjasamanya sama UMKM tuh banyak Bapak Ibu. Mungkin itu bisa diulik Bapak Ibu ya. Atau desa binaan yang kaitannya dengan potensi-potensi masyarakat itu peluangnya besar Bapak Ibu. Pengolahan sampah tadi misalkan punya mitra UMKM Bandeng, terus
pengolahan bandengnya itu masih produksinya dikit atau pemasarannya masih kurang. Nah, itu bisa diangkat Bapak Ibu ya, Pakai UMKM, UMKM desa-desa tempat, yang ya mungkin betul. tertinggal gitu Pakai kan. UMKM tempat kita PKM yang dulu mungkin bisa ya Pak Arif ya. Data dari Bisa, Prodi bisa mungkin nanti mungkin bisa kali ya Pak. Gitu. bisa Bapak Ibu. Oke. Tadi kan contoh yang video saya putar tadi kan itu perikanan itu kan, perikanan. Tadi kan ditanya ini atau mungkin saya bisa share itu ya proposal bentar ya. Terus biar ada gambaran. Maksudnya gini, tadi kan ditanya penjualannya seperti apa Pak, gitu kan si mitranya. Oh hanya lewat status WA gitu kan. Ya oh mungkin kita bisa ngasih ide, oh bisa melalui website e-commerce. Kemudian ternyata pencatatan keuangannya masih pakai manual, apalagi dari akuntansi kan lebih keuangan. Tadi Bu Liroh menyampaikan bagaimana nanti modal, bagaimana nanti keuntungan, terus jangan sampai kecampur gitu kan biasanya kalau keuangan, karena kalau keuangan saya kurang lebih dari digitalisasi keuangan itu bisa minimal kalau PKM itu dua permasalahan sih Bapak Ibu. Terus ya harus kolaborasi tadi itu. Kalau penelitian belum pengalaman Bu Irna, baru yang skemanya baru yang belum yang fundamental. Mudah-mudahan tahun ini mau mencoba Bu Irna. Semoga lolos ya Pak. Amin. Biar kita nanti diajarin. Amin. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi mungkin yang bikin penasaran, yang mau ditanyakan lagi ke Pak Arif? Sudah, kayaknya Bapak Ibunya sudah paham banget semuanya ya. Jelas banget soalnya Pak Arifnya tadi menjelaskan. Itu Oh, Pak Rizky, ya ada. Silakan Pak Rizky, monggo Pak. Cek, cek, suara saya terdengar ya, Bu? terdengar Iya, terdengar terdengar Pak. Pak. Silakan Pak. Iya. Mohon izin Pak, mau tanya. Nah, ini TKM. Untuk kolaborasinya apakah harus berkaitan dengan STEM atau em, lintas multidisipliner itu bisa non em, non STEM gitu? Ya, terima kasih Pak ya untuk pertanyaannya. Untuk kolaborasi bisa STEM bisa non STEM juga Bapak Ibu ya. Misalkan kalau yang non STEM misalkan kayak hukum itu masuknya bukan sen Pak Rizky ya. Bisa misalkan dari akuntansi sama hukum. Nanti misalnya dari akuntansi menyelesaikan masalah di keuangannya atau manajemen keuangannya. Kemudian dari hukum apa dari itu yang menyelesaikan perizinan apanya tuh mungkin bisa halalnya atau hukum itunya bisa. Jadi kan itu menyelesaikan dua permasalahan. Nah, kalau kalau contoh yang di video tadi kan pasti komputer sama akuntansi kan. Dari sisi komputer itu menyelesaikan dari pemasaran tadi menggunakan prodi sistem komputer, sistem informasi. Kemudian dari segi keuangan itu dari prodi akuntansi Pak Rizky. Jadi bisa untuk yang tahun ini aja saya kolaborasi dengan 3 program studi sistem informasi, akuntansi sama teknik mesin. Nah, sama tadi ya untuk jadi poin juga judul yang kita ajukan atau proposal yang kita ajukan sebaiknya riset ataupun PKM pernah kita lakukan. Misalkan siapa nih? Pak Rizky biasanya riset atau PKM-nya tentang apa? Risetnya. Keuangan sih Pak, Ya, misalnya keuangan nanti sustainability. ya bisa diterapkan di mitra tersebut masalahnya. Misalnya ada masalah keuangan itu bisa diterapkan. Nanti kan bisa jurnal kita bisa disitasi untuk proposal kita. Jadi artinya atau ini dosen ini pernah melakukan hal-hal ini, artinya kan tidak dilakukan lagi kemampuannya. Gitu. Ya tadi saya katakan misalkan
membuat membuat tahu. Kalau kita belum membuat tahu kan orang pada nggak percaya kan. Mungkin simpelnya seperti itu, Pak Rizky. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rizky. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Oke. Mengingatkan juga ya Bapak Ibu agar tidak lupa untuk absensi. Eh, Link tadi sudah dibagikan oleh panitia di grup WhatsApp. Sudah Bapak Ibu? Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya penanya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Terima Ya, Bu. kasih kepada Bapak Ibu peserta atas pertanyaan dalam partisipasinya dalam sesi tanya jawab serta kepada Bapak Arif Kristianto Eskom Mkom atas jawaban dan penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Dengan demikian berakhirlah sesi diskusi kita pada kesempatan ini. Kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya yaitu penyerahan penghargaan kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan waktu yang telah beliau berikan kepada kita dalam kegiatan hari ini. Silakan. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Arif Kristianto atas partisipasinya sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan kompetensi dosen dalam menembus hibah penelitian dan PKM yang diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang Kampus Serang pada hari Kamis 20 November tahun 2025. Baik, Bapak, tibalah kita pada penghujung kegiatan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Arif Kristianto, Eskom Mkom, atas ilmu dan wawasan yang luar biasa yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada panitia serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan kompetensi dosen dalam menembus hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan semangat baru bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian sebagai insan akademisi. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun jalannya acara. Sampai bertemu pada kegiatan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Saya Rupiana Tambunan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu. Bapak Arif. Terima kasih. Bapak Ibu dosen. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Seli, makasih Ibu Bu Iro, Diana, Bu Irna. terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.